Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan mempelajari materi peluang. Sebelum ke peluang, kita akan membahas apa itu percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, melempar dadu, melemparkan koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya yang pertama, pelemparan sebuah uang logam. Penulisan ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar dan seperti himpunan ada sama dengan dan kurung kurawal. Dari pelemparan sebuah logam kita bisa mendapat kemungkinan apa saja. Ada angka dan gambar. A itu angka, gambar itu G. Jadi dalam sebuah satu uang logam ada kemungkinan angka dan gambar. Ini menjadi namanya ruang sampel, begini menulisnya. Yang kedua, pelemparan. Kedua ada pelemparan dua uang logam. Jadi kalau dua uang logam ini kita bentuk seperti pohon. Kemungkinan pertama itu A. Kemungkinan kedua itu G. Nah, kalau misalnya dari kemungkinan pertama itu A, bisa saja yang pelemparan yang kedua itu dapatnya A juga. Atau habis ini yang pertama A, yang kedua bisa G juga, G. Nah, kalau yang pertama uang logam yang kesatunya dapat G, bisa aja yang uang logam kedua itu A. Yang kedua G. Jadi dapat yang uang logam satunya pertama A, terus yang kedua bisa A juga. Yang ini yang pertama A, kan ada dua uang logam. Yang satu A, kedua juga A. Bisa aja yang satu A, keduanya dapatnya G. Yang satu G, kedua A. Yang ke satu G, kedua G juga. Jadi sama-sama gambar atau gambar angka atau angka gambar dapatnya atau angka-angka. Nah, ini jadi ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Nah, ini sebenarnya ada rumus untuk mencari banyaknya ruang sampel. Misal banyaknya itu kan N S. Kalau kita mencari banyaknya ruang sampel berarti NS. Nah, di sini NS itu rumusnya. Untuk rumusnya nanti dulu. Jadi sekarang NS-nya ada berapa di sini? Jumlah ruang sampelnya ada 2. Untuk yang ini NS-nya berarti dia ada 1, 2, 3, 4. Sekarang jika pelemparan 3 uang logam. Jika 3 uang logam berarti uang logam pertama itu bisa A, bisa G. Logam kedua bisa AG, bisa AG juga. Jadi uang logam ketiga bisa AG juga. Jadi masing-masing AG juga nih. A, G, A, G. Jadi yang pertama ini A. Jadi koin pertama A, koin kedua A, koin ketiga juga A. Ada 3 uang logam tuh A. Yang ini yang kedua bisa A, G. Uang logam pertama A, uang logam kedua A, uang logam ketiganya G dapatnya. Yang ini A, G, A. Yang ini
A, G, G. Yang ini G, A, A. Ini G, A, G. Ini G, G, A. Yang ini G, G, G. Jadi ruang sampelnya adalah A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Ini berarti tutup dulu. Kalau untuk mencari NS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya ruang sampelnya ada 8 jika kalau 3 uang logam. Nah, sekarang sini kita mencari persamaan rumusnya. Kalau 1 logam dapat 2 ruang sampelnya, kalau 2 uang logam dapat 4, kalau 3 uang logam dapat 8. Jadi sebenarnya ada rumusnya. Untuk mencari banyak rumus banyak ruang sampel uang logam itu NS sama dengan 1 uang logam itu ruang sampelnya kan 2. Yang tadi ini A dan G 2. Nah, itu 2 dipangkatkan N-nya di sini banyaknya uang logam. Jadi kalau misalnya ada 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Benar kan 8? Kalau ada 2 uang logam, yang di sini 2 uang logam, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Benar kan 4 ya, yang 2 uang logam. Selanjutnya pelemparan sebuah dadu. Nah, berarti ruang sampelnya dadu itu kemungkinannya dapat apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan dadu itu ada dari 1 sampai 6. Maka kemungkinannya ya dapat 1 atau dapat dilempar dapat 2, dilempar dapat titiknya 3, 4, 5 dan 6. Nah, di sini berarti NS-nya ada 6. Jika 5 berarti pelemparan 2 dadu. Kalau pelemparan 2 dadu itu kita buat seperti ini. Kotak. Di sini dadu 1. Ini dadu 2. Dadu 1 itu bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga gitu, bisanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat kotaknya. Pakai penggaris lebih bagus ya. Karena ini ibu mencari yang cepat. Nah, ini boleh diginiin. Nah, di sini kita bisa tulis 1,1. Di sini berarti 2,1. Ini 3,1. Di sini 4,1, 5,1, 6,1. Boleh terserah kalian. Dadu 1 itu yang di sini atau yang di sini. Jadi kalau di sini berarti ya nusa 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 karena di sini yang pertama. Kalau ini yang pertama di sini. Berarti ini dulu yang tulis 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Berarti di sini 1, 2,
2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai sini ya. Kalau udah sampai selesai, coba kita yang di sininya kita kalau misalnya 1 ya di sini ya, 2-nya di sini, kita ulang lagi. Kenapa kita coba ini juga? Kalau ini 1, ini 2, karena banyak ya juga yang biasanya ini 1, ini 2. Kalau ini 1 berarti ini dulu ya nulisnya, sebelah sini 1,1 berarti ini dulu 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Berarti ini dulu 2, 21, 2 lagi, 22, 23, 24, 25, 26. Sini berarti 3 ini dulu, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sampai ke bawah ya. Nah, berarti penulisannya seperti apa? S sama dengan biasa sama dengan kurung kurawal pakai kurung biasa 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya sampai 6,6 ya. Sedangkan untuk NS-nya berarti ada 6 kali 6 berarti 36. Untuk rumusnya berarti rumus NS jika dadu, satu dadu berapa? NS-nya 6, berarti dia 6 pangkat N. Bener nggak? Kalau 2, 6 pangkat 2, ada 2 dadu, 6 pangkat 2 berarti 36. Benar, 36 dapatnya ini. Berarti ini untuk dadu, tadi untuk uang logam. Selanjutnya titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Misalnya contohnya pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya kan kalau dari dadu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi dia sendiri-sendiri. Kalau titik sampel itu titiknya masing-masing setiap anggotanya. Peluang terbagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama ada peluang empirik. Peluang empirik ini adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh, nomor 1, suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika koin angka muncul 40 kali, maka peluang empirik kemunculan angka adalah, cari dulu banyaknya, ini N banyak ya, banyaknya kejadian NA. Kejadiannya misalnya A ya, angka berarti 40. Dari semua kita dari berapa kali? 100. Nah, peluang itu rumusnya PA, peluang NA dibagi NS. Nah, di sini berarti peluang dari kejadiannya NA-nya 40 per 100. Kalau dikecilin berarti 2 per 5. Ini berarti peluang empiriknya. Contoh lagi, nomor 2, sebuah koin dilempar 100 kali. Jika mata koin angka muncul 48 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka. Dilihat, kalau ada kata bukan berarti cari yang lainnya. Berarti dia NA-nya bukan 48. Kalau dari 100, kalau bukan angka berarti gambar kan? Berarti ini gambar ya, kita ganti gambar atau G atau B, terserah mau ganti apa. Ini gambar deh, gambar ya. Karena bukan angka itu ya gambar. NG. NG-nya berarti 100 dikurang 48. Berapa tuh? 5, 2. Terus dulu deh, 100 dikurang 48. Berarti NG-nya 5, 2. NS-nya 100. Dari 100 kali lempar, berarti
peluangnya adalah 52/100. Diperkecil berarti 13/25, sama-sama dibagi 4. 13/25. Sampai ada, coba lagi deh, satu soal lagi, contoh soal. Nomor 3, sebuah dadu dilempar sebanyak 1000 kali. Kejadian muncul mata dadu 3 tercatat 200 kali. Peluang empirik muncul mata dadu 3 adalah berarti banyaknya kejadian mata dadu 3. Kita boleh nulis lagi gini, atau dadu, jangan gini deh, dadu 3, mata dadu 3 tadi tercatat berapa kali? 200 kali. NS-nya dari 1000, berarti peluang mata dadu 3, peluang empirik mata dadu 3 200/1000. Diperkecil menjadi 1/5. Seperti ini. Satu soal lagi. Contoh soal nomor 4. Diketahui ini tabelnya. Peluang empirik mata dadu 2 adalah, kita cari dulu N dari mata dadu 2-nya. Mata dadu 2, cari di sini berapa kali mata dadu 2, kan ini ya mata dadu 2, berapa kali? 6 kali 6, berarti sini. Jadi frekuensinya 6 kali dapat mata dadu 2, berarti 6. NS-nya dari berapa kali? Kita hitung dulu jumlah dari ini. 1 dapat 5, 2 dapat 6, 3 dapat 8. Hitung dulu jumlah berapa kalinya. Di sini berapa? 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4. 36. Berarti NS-nya 36. Berarti P mata dadu 2, peluang mata dadu 2 adalah 6/36. Kalau diperkecil berarti sama-sama dibagi 6, 1/6. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Besok kita lanjutkan ke peluang teoretik. Terima kasih.